Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah saat ini yang bersama-sama untuk boleh memberikan waktu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bersaat teduh. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 25 ayat 1-3. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak pergi mengasuh anaknya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Musik memuji Tuhan. Kita pujikan ayat yang ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa anakku di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 62 ayat 1 sampai 4. Mari orang yang berdosa. Yesus karena limpah kasih-Nya, Dia sanggup, Dia panggil. Marilah, marilah ya kekurangan banyak sangat rahmat-Nya, yang bertobat dan percaya boleh mendekatinya tanpa harta, datanglah kepadanya. Musik memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi. Harap kamu dapat membenarkan dirimu. Jika kamu rasa sesal, hanya itu syaratnya. Yang diberinya, itulah terang Roh Kudus. Marilah yang susah hati, yang kecewa dan sedih, janganlah undurkan diri. Marilah dengan segera, yang berdosa, Yesus datang memanggil. Amin. Amin. Kita akan beresponsor ya dari Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Bapak, Ibu dan jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacakannya secara beresponsor ya. Saya akan membaca yang menjorok keluar, Bapak Ibu yang menjorok ke dalam. Mari kita akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman-Nya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Kita bersama, buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin.
sesama orang percaya yang ada di muka bumi ini, mari bersama mengikarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyerukan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Eben Damanik. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersama memuji Tuhan kembali dari nomor 141 ayat 1-3, sepanjang jalan ku diiring. Sepanjang jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku hiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sedap, dari jadas di depanku datang air yang sedap. Musik memuji Tuhan. Ayat yang ketiga kita pujikan. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung dan kan dunia, Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang masih memberikan kepada kami kehidupan hingga hari ini. Ya Tuhan, kehidupan ini daripadamu. Ketika kami mengingat segala kejadian yang terjadi di sekitar kami, segala keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan kami, tetapi hingga saat ini kami masih tetap hidup, sehat dan selamat. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia yang daripadamu. Ya Tuhan, hari ini kami berada di hadirat Tuhan. Meskipun di dalam keterbatasan tempat, meskipun dalam keadaan kami harus di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata bagi kami. Kami akan menaikkan doa-doa kami dan seruan kami, yang kami yakini
Tuhan terus mendengar dan Tuhan akan menjawab, memberikan kemenangan kepada kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ketika menghadapi pandemik virus corona ini. Berkati Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia dapat melewati wabah corona ini. Hanya dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan, kami dapat melaluinya sebagai sebangsa dan setanah air bergandengan tangan bersama dengan pemerintahan bangsa ini untuk dapat mematahkan penyebaran virus corona ini. Tuhan, kasihi bangsa kami. Jangan biarkan bangsa kami dalam kehancuran ekonomi. Jangan biarkan bangsa kami dalam kehancuran kedamaian dan keamanan. Jauhkan kerusuhan dan kekacauan-kekacauan yang diakibatkan oleh wabah ini. Lindungi bangsa kami, pemerintahan bangsa ini dari presiden sampai pemerintahan terendah di tingkat lokal daerah. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga dapat menyusun kebijakan-kebijakan untuk dapat mengatasi wabah corona ini. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bersama buat mereka yang telah mengalami sakit karena corona ini, mereka yang positif atau mereka sebagai PDP dan ODP. Kami mau berdoa jamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan nyata, mujizat-Mu nyata memberikan kesembuhan kepada mereka melalui perawatan para medis, melalui obat-obatan, melalui peralatan medis yang digunakan, vitamin yang mereka makan, buat terapi-terapi yang dilakukan. Jamah mereka dan sembuhkan ya Tuhan. Dan kalau ada sudah jatuh korban dengan virus ini, ya Tuhan, kuatkan keluarganya. Mampukan mereka berserah kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap keadaan ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah wabah ini tidak melebar luas ya Bapa, menyebar luas ke kota-kota, ke wilayah-wilayah di Indonesia, ke daerah kami. Walaupun virus ini juga sudah di hadapan kami, Tuhan kuatkan kami. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kami. Ya Bapa, lindungi kami keluarga, lindungi kami masing-masing, lindungi sahabat-sahabat kami, lindungi lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami. Dan kami sebagai orang percaya, yakin ya Tuhan, oleh karena darah Yesus Kristus, pengasihan daripada anak-Mu Yesus Kristus, kami dapat mengalahkan ini semua. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan, kami dapat melalui virus corona ini, dan kami akan melihat kemenangan ketika Engkau hadir memberikan terang keselamatan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, jikalau ada niat-niat jahat dari orang-orang di sekitar kami, orang-orang di Indonesia ini yang mengambil keuntungan atas wabah ini, Tuhan jamah hatinya. Ya Tuhan, biarlah di hati setiap orang tumbuh sikap peduli, sikap memperhatikan, menjaga diri dan menjaga sesamanya. Sehingga dengan sikap demikian kami dapat bersama-sama mengalahkan virus ini. Ya Tuhan, kami percaya Indonesia dalam kendali Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, terkhusus buat para medis, dokter, perawat, tim medis di rumah sakit. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka imun tubuh yang lebih kuat lagi ya Tuhan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan sakit ini, sehingga mereka merawat orang-orang yang sakit ini ya Tuhan, mereka tetap dikuatkan. Para medis dimanapun mereka berada, lindungi mereka ya Tuhan, kasih-Mu nyata atas mereka. Peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan ya Bapa, APD dan perlengkapan lainnya, Tuhan akan cukupkan ya Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan menyatakannya untuk mendukung para medis, untuk melakukan pekerjaan mereka, merawat orang-orang yang terkena dampak virus ini. Ya Tuhan, kami juga khusus mau berdoa buat Bapak Bishop kami dan Ibu yang juga di dalam keadaan sakit di rumah sakit. Kami mau berdoa, jamah mereka ya Tuhan. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan terjadi atas mereka karena hamba-Mu ini harus mengerjakan tugas pelayanan lebih lanjut lagi untuk di gereja metodis ini ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini, suami dan istri dan keluarga, kuatkan mereka. Pengobatan yang mereka lakukan menyembuhkan mereka, dan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Bapa. Berkati jemaat-Mu dari usia balita, batita, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, kaum bapak, kaum ibu, para orang tua kami. Mereka juga harus pergi, harus melakukan tugas mereka, mencari nafkah, mereka harus masih keluar dari rumah, mereka harus beraktivitas, lindungi mereka. Jauhkan virus ini dari tubuh mereka. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak membawa virus itu ke rumah mereka. Berkati juga khusus para orang tua kami, mereka yang rentan terhadap sakit akan virus ini. Kami mau berdoa buat Bapak Pehu Tahayan, Bapak B Pakpahan, Bapak Rejo Mulyo, buat Ibu John, kami mau berdoa Ibu Marlina Sitorus, Opung Lajarus Tambun, Ibu ST Pakpahan, dan semua para orang tua kami. Kami rindu jamahan Tuhan, menguatkan mereka, memberikan daya tubuh yang kuat sehingga mereka dapat menghadapi virus ini. Kasih-Mu nyata buat jemaat-Mu ya Bapa. Dan ingatkan kami juga ya Tuhan, untuk benar-benar taat dan setia, mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga diri kami, menjaga sesama kami, sehingga kami tetap terjaga, tetap sehat, jauh dari virus ini. Dan Tuhan kami percaya, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi kami. Meskipun kami dalam kekurangan, tapi kami percaya Tuhan yang kaya akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, iman kami yang di dalam kebenaran Tuhan yakin, kemenangan kami akan virus ini akan kami saksikan karena Kristus bersama dengan kami. Hanya Yesuslah pengharapan kami untuk mengalahkan virus ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar firman Tuhan diberitakan, biarlah firman-Mu ini juga memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami ketika firman Tuhan diberitakan. Tuhan yang sungguh berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur masih di dalam kesehatan yang Tuhan berikan, walaupun di sekitar kita mungkin sudah di depan pintu kita virus ini mengintip dan mengancam kita, tapi kita percaya Tuhan pelindung kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini di Minggu Palmarum diambil dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah
Minggu Palmarum kita memperingati peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem sebagai peristiwa pertama mengawali masa-masa Passion, menit-menit terakhir di mana Yesus menghadapi kematian, penderitaannya, dan nantinya di Paskah dibangkitkan. Saudara, pada waktu itu orang Yahudi punya pemikiran dan punya pengharapan bahwa Mesias yang mereka nantikan itu akan datang satu kali, yang datang dalam kemuliaannya dan yang akan melepaskan mereka dari penjajahan orang Romawi, yang memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi memang situasi pada waktu itu dalam keadaan bangsa Yahudi terjajah, peristiwa Palmarum ini sebagai sebuah pemikiran bahwa Yesus itulah Mesias, seperti yang mereka dengar-dengar apa yang terjadi di sekitar Yesus, dan dia akan melepaskan mereka, akan menolong mereka, mengalahkan Romawi. Itu dalam pemikiran orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Mesias itu datang melepaskan mereka dari kekeringan, dari penyakit, dari kematian, dari penjajahan, melepaskan mereka dari Roma. Mesias itu datang satu kali. Ini yang menjadi masalah bagi orang Yahudi. Ketika orang Yahudi melihat bahwa kekalahan mereka, ketika mereka terjajah oleh orang Romawi, ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi pada waktu itu, penyakit yang mereka hadapi, bait Allah yang belum berdiri dengan baik, itu menjadi masalah bahwa mereka sedang kalah, umat Tuhan kalah. Bukankah itu juga menjadi masalah kita, Bapak Ibu? Ketika kita salah melihat sebuah kemenangan, bahwa kalau usaha kita sedang susah, penyakit kita sedang kambuh dan tidak sembuh-sembuh, kita terjajah oleh utang piutang, kita susah, itu anggapan kita pasti kalah. Dan yang menang itu kalau kita kaya, sembuh dari sakit penyakit, untung atas segala usaha, merdeka tidak terjajah, kita menang. Atau dalam situasi saat ini, virus ini lenyap, kita tidak terkena dampak virus, kita menang. Tapi kalau orang kena virus, kalau nanti kita kena virus, oh aku kalah. Sama seperti pemikiran orang Yahudi. Dalam peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, ada beberapa simbol yang dapat kita lihat. Untuk perenungan kita, apa maksud menang bersama Tuhan dalam peristiwa Palmarum ini? Sehingga dalam situasi ini juga kita tetap menang. Kita tetap menang, bukan menganggap kalah. Ada beberapa simbol. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk dari pintu gerbang timur. Dia masuk ke Yerusalem, pintu gerbang timur. Di ayat 1 dikatakan di situ, waktu itu Yesus berada di Yeriko. Sebelum Yeriko dia ke Betania, jadi dia agak naik ke atas, 15 menit perjalanan naik ke bukit, untuk tiba di Yerusalem melalui pintu timur. Sehingga dari pintu timur biasanya, orang masuk dari pintu timur, orang yang hanya lihat adalah bait suci. Melihat bait suci secara keseluruhan dari pintu timur. Seperti yang pernah dinubuatkan para nabi sebelumnya, bahwa Mesias yang akan menyelamatkan Israel itu, dia akan masuk dari timur. Simbol yang kedua, kita bisa lihat simbol keledai di ayat 2. Bapak Ibu, Yesus bukanlah pengendara keledai. Di Alkitab kita nggak lihat Yesus naik keledai. Dia seorang pejalan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Yesus naik keledai dan keledai itu tidak pernah diduduki oleh orang lain. Yesus naik keledai padahal pada waktu itu, pada waktu menyambut Paskah, mereka merayakan, mereka terbebas dari Mesir dan keluar dari penjajahan Mesir, merayakan itu. Orang-orang pun berjalan kaki, tetapi Yesus naik keledai. Seperti yang dinubuatkan juga para nabi. Walaupun dia bukan naik seekor kuda, dia naik seekor keledai. Sehingga jelaslah orang Yerusalem melihat,
Orang Yahudi melihat Yerusalem, Yesus yang masuk dari pintu timur, Yesus yang naik keledai, itu sudah dinubuatkan. Kesederhanaan kedatangan yang seperti yang dinubuatkan Zakaria tentang kedatangan Mesias. Dan hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, satu simbol yang menjadi penekanan saya dari firman Tuhan ini adalah simbol ranting atau daun palem. Kita bisa lihat ada daun palem di sebelah saya. Daun palem sebagai tanda orang Yerusalem itu menyambut Yesus Mesias yang mereka harapkan dapat memenangkan mereka melawan orang Romawi. Injil Yohanes tuliskan ranting-ranting. Kalau di dalam Markus ranting-ranting, tapi Yohanes bilang daun palem. Daun palem adalah gambaran atau simbol penting dari Israel, saudara. Lambang dari bangsa, negara, dan umat yang disatukan dalam simbol pohon palem, pohon palma gitu ya. Simbol umat Tuhan. Saya ilustrasikan dengan menggunakan salah satu peninggalan sejarah penting dari dunia kuno. Kita bisa lihat yaitu koin kuno ini. Ini koin kuno. Kita perhatikan gambar ini. Ini koin kuno Yahudi yang ada 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun sebelum Kristus ada. Ini koin yang digunakan orang Yahudi pada waktu itu. Koin kuno, sekitar 130 sebelum Masehi, Yahudi menguasai tanah mereka. Mereka sudah berada di tanah perjanjian itu. Mereka memiliki koin sebagai alat tukar mereka selama beberapa tahun sebelum dijajah oleh bangsa lain. Bisa lihat gambaran dari koin kuno itu, apa yang ada dalam koin itu? Pohon palem, pohon palma. Kenapa mereka memakai pohon palem ini sebagai simbol dari bangsa dan negara mereka? Negara Israel. Beberapa dugaan adalah bahwa pohon palem di Israel itu sangat hijau. Pohon di daerah Israel, pohon ini sangat hijau. Pohonnya tidak begitu tinggi dari yang kita bayangkan. Pohonnya tidak begitu tinggi, tetapi ini ada di mana-mana. Dan rantingnya begitu lebat, besar dan sangat hijau. Hijau sebagai makna kesuburan, air yang cukup, kehidupan, pertumbuhan. Jadi kalau sudah hijau itu lambang bertumbuh gitu ya. Simbol yang sangat baik akan sebuah masyarakat. Jadi ada di sekitar mereka. Dugaan yang kedua bahwa pohon ini memiliki buah yang baik. Mungkin kita tidak bayangkan dengan buah sejenisnya. Ya, salah satu jenis pohon palma itu juga pohon sawit. Satu keluarga tumbuhan dengan mereka. Tetapi pada waktu itu pohon palem ini buahnya dikenal dengan buah kurma, Bapak Ibu. Bukankah buah itu juga merupakan sebuah simbol yang hebat? Karena kita bisa melihat buah ketika ada buah berarti ada pertumbuhan. Ada buah berarti ada kehidupan. Ada air yang cukup, ada sukacita, ada buah. Sehingga apapun alasannya saudara, walaupun dengan dugaan-dugaan pohon palem itu hijau, ada buahnya, ada di mana-mana, apapun alasannya, pohon palem inilah simbol dari Israel. Kita lihat koin yang kedua. Koin ini setelah kematian dan kebangkitan Yesus sekitar 70 sampai 80 Masehi. Yahudi melakukan pemberontakan terhadap Roma pada waktu itu, sehingga Roma marah dan mengirimkan ribuan tentaranya ke Yerusalem, menghancurkan dan merubuhkan Yerusalem pada waktu itu termasuk bait Allahnya. Dan Roma membuat koinnya sendiri. Ini koin yang dibuat oleh Roma, mereka sebut sebagai Judea Chapta Coin, koin penangkapan Yudea. Kalau kita lihat gambar sisi dari koin ini, ada pohon palem, pohon palma. Itu simbol dari Israel. Dan di gambar itu ada juga gambaran seorang tentara Romawi yang sudah melepaskan helm perangnya dan helm itu di bawah kakinya. Seakan tentara ini ngomong, perang selesai, kami menang. Sekarang sudah bisa pulang istirahat, gak perlu pakai pakaian perangku lagi. Seakan seperti itu tentara Romawi itu ngomong. Tapi kita lihat di sebelah pohon palem yang ada di koin itu, seorang perempuan menangis. Ini perempuan Yahudi pastinya. Dia seperti
menangisi pohon palem itu, lambang dari Yudea, lambang Israel. Israel berkabung, menangis, kota dan bait suci mereka telah dihancurkan. Saudara, tetap ada pohon palem itu. Memang ini sebagai lambang orang Israel. Satu koin lagi, ini koin di era modern, sekitar 2000 tahun setelahnya. Koin yang dibuat tahun 1948 di masa kemerdekaan Israel. Tetap ada pohon palemnya, tapi berbeda dari koin sebelumnya. Di koin ini, kalau koin sebelumnya ada seorang wanita menangis, tapi di koin ini ada gambaran laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Mereka membangun keluarga, si laki-laki menanam benih baru di ladang, menanam benih sebagai simbol kelahiran kembali, kebangkitan kembali orang-orang Israel. Dan si perempuan kita lihat, dia menggendong anak sebagai tanda kelahiran. Sebuah tanda sukacita. Ada pohon palem. Saudara kasih oleh Tuhan, apapun makna pohon palem itu tanda sukacita. Itu lambang orang Israel. Mari kita kembali ke masa Yesus, saudara. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang memegang daun palem di tangan mereka. Seperti saya katakan tadi, ini lambang sebuah pengharapan. Akan ada kelahiran yang baru, akan ada perubahan, kebangkitan Israel, kemenangan Israel dari keadaan yang buruk sekarang ini. Israel akan bangkit, itu dalam pemikiran mereka. Walaupun pada akhirnya kita tahu ceritanya. Orang-orang yang di jalan Yerusalem itu yang melambaikan palem itu, Hosana anak Daud itu, selamatkanlah kami. Orang-orang itu jugalah yang menyatakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal pada peristiwa itu begitu besarnya harapan mereka. Yesus yang akan membawa mereka selamat. Mereka melihat Yesus sebagai raja yang datang pada waktu itu. Mereka memberikan ranting pohon palem kepadanya. Berkata kepada Yesus, seakan engkau adalah Israel yang sesungguhnya. Engkau akan mendirikan Israel yang sesungguhnya. Engkau adalah Israel, engkau akan bawa Israel pada sebenarnya. Seperti yang dimimpikan oleh orang Israel. Walaupun pada kenyataannya, kedatangan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka berperang melawan orang Romawi dan menang. Saudara kasih oleh Tuhan, orang Yahudi berpikir Mesias itu datangnya satu kali. Dan ketika Yesus datang, mereka pikir itu Mesias. Sehingga sampai sekarang juga orang Yahudi di tembok ratapan mereka masih menantikan Mesias itu. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, ketika kita membaca firman Tuhan dalam keseluruhan Injil, ditunjukkan kepada kita di dalam minggu-minggu sengsara ini bahwa ada 2 kali atau bukan 1 kali kedatangan Yesus. Yesus akan datang 2 kali, bukan 1 kali. Kedatangan yang pertama yang penginjil tuliskan bukan soal kedatangannya mendatangkan pembebasan dari penderitaan, kekeringan, sakit, atau kelepasan dari Roma. Itu kedatangan pertama. Ketika Yesus lahir, lalu kemudian dia melayani, lalu kemudian dia masuk ke Yerusalem, itu kedatangan yang pertama. Tetapi kedatangannya ke situ bukan untuk melepaskan orang-orang dalam penderitaan, melepaskan dari kekeringan, menyembuhkan dari sakit, melepaskan dari Roma, seperti dalam kebanyakan pemikiran orang Yahudi. Sehingga mereka berseru, Hosana, kasihanilah kami ya anak Daud. Hosiana, kasihanilah kami. Kedatangan Yesus pertama bukan itu. Mungkin sama seperti orang Yahudi dalam pemikiran menyambut Yesus di Yerusalem itu, kita juga menyambut dia. Tuhan, anak Daud, Yesus anak Daud, tolong selamatkan kami dari virus ini. Kami perlu makan, kami perlu kerja, kami perlu melakukan segala aktivitas kami. Tolong kami sudah berapa minggu di rumah saja. Kami sudah terikat, usaha kami tidak berjalan, tolong keluargaku. Tolong saudaraku ada yang terkena virus. Tolong Tuhan, kami kalah, kasihani kami Tuhan. Kita mau ditolong, kita mau dimenangkan dalam hal ini. Seperti orang Yahudi katakan, kami gak mau lagi dijajah oleh orang Romawi, kami mau menang. Kita berseru, kami tidak mau lagi virus ini, kami mau menang. Amin, kita semua memang mau dilepaskan dari virus ini. Tetapi mari kita renungkan, di momentum Minggu Palmarum ini, Yesus datang untuk yang pertama kali ke dunia ini untuk apa? Kedatangannya yang pertama untuk menyatakan hal-hal yang lebih dalam dari itu.
hal-hal yang lebih permanen daripada sembuh dari penyakit, merdeka dari penjajah, terlepas dari utang piutang, lebih daripada itu. Lebih daripada terlepas dari kesusahan, sembuh dari virus hilang, lebih daripada itu. Tapi kedatangan Yesus yang pertama sekali yang tercatat di Alkitab itu adalah untuk dosa-dosa manusia. Keterpisahan kita dari Allah, murka Allah atas kita, yang kemudian atas inisiatif Allah sendiri Dia memberikan anaknya Yesus Kristus dengan kerendahan hati, kerendahan dirinya, Dia berikan nyawanya untuk membebaskan kita dari dosa, memenangkan kita dari belenggu dosa, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Bukankah itu makna kedatangan Yesus yang pertama, Bapak Ibu? Untuk melepaskan kita dari dosa. Saya percaya saudara, sakit yang akut, penderitaan yang berat, usaha yang sudah hancur, kekhawatiran dan keraguan di dalamnya, bahkan virus corona ini yang begitu mengkhawatirkan, ini dapat diatasi, dapat diselesaikan, dapat disembuhkan, ini akan berakhir. Ini akan berakhir, saya percaya akan hal itu. Kita akan dibenangkan. Tetapi lebih daripada itu, sungguhkah kita memahami Yesus datang pertama kali ke dunia ini untuk dosa-dosa kita? Saudara, sekarang banyak tulisan-tulisan yang memang masih kontroversi mengenai virus corona ini adalah karena dosa manusia, virus corona ini karena kejahatan manusia, virus corona ini karena manusia tidak tahu batasnya lagi. Banyak hal-hal yang seperti itu, ya banyak respon yang berbeda akan hal itu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini benar saatnya, sungguhlah saatnya kita benar-benar melihat Yesus datang pertama sekali ke dunia ini untuk menyelamatkanku dari dosa. Itulah yang kita harus pahami. Bukan sekedar supaya kita sehat, bukan sekedar supaya kita kaya, bukan sekedar supaya kita sukses, kita menang atas sakit, kita menang atas usaha kita, tapi kita menang atas dosa. Dosa tidak membelenggu kita lagi. Dosa tidak punya kuasa atas kita lagi. Sehingga saudara, pemahaman ini, pemahaman Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa, membuat kita berani, saudara. Tidak takut lagi, tidak khawatir, tidak takut kalah terlebih melawan virus corona ini yang ada di sekeliling kita. Kita tidak takut lagi karena kita percaya. Ke dalam seruan kita, Yesus telah menyelamatkan kita atas dosa. Yesus juga akan menolong kita. Tuhan yang akan menolong kita, memberikan kita kemenangan. Mari kita bersama berteriak, Hosana, kasihanilah kami anak Daud, kami yang berdosa ini, selamatkanlah kami. Sehingga dengan pemahaman ini kita dihiburkan, saudara. Kita dikuatkan. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Kita memang menjaga diri, mengikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah, rajin cuci tangan, menjaga hidup bersih. Kita melakukannya, tapi bukan karena kita takut. Kita membatasi diri kita beberapa minggu ini bukan karena kita khawatir, bukan karena kita takut. Tapi itu adalah ketaatan kita dalam langkah-langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Karena kalau kita yakin Yesus menyelamatkan kita atas dosa, Yesus juga yang akan menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan atas virus corona ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah kemenangan bersama Tuhan. Dan kemenangan yang terutama, terpenting kemenangan itu adalah kemenangan kita atas dosa. Sehingga dosa itu tidak membuat kita takut lagi. Dosa itu tidak membuat kita khawatir berlebihan, tapi kemenangan kita atas dosa itu membuat kita menjalani masa-masa saat ini dengan sebuah harapan. Kemenangan di dalam Tuhan di depan mata kita. Mari saudara kasih oleh Tuhan. Mari nantikan kemenangan kita dengan terus berharap, berserah, berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami memahami
bahwa kedatanganmu yang pertama sekali ke dunia ini adalah untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Ketika kami menerima kemenangan bersama Tuhan, kemenangan dari dosa-dosa kami, Yesus yang telah hidup, menderita, mati di kayu salib untuk kami menerima kemenangan itu ya Tuhan. Itu membuat kami hidup penuh pengharapan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga meskipun situasi ini semakin menakutkan, meskipun virus ini ada di hadapan mata kami dan siap menyerang kami, tapi kami percaya pengharapan kepada Tuhan akan memenangkan kami. Dosa saja sudah Engkau kalahkan Tuhan, terlebih lagi virus-virus ini. Tapi biarlah kami tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Hosana, kasihanilah kami ya Tuhan yang berdosa ini. Hosana anak Daud, selamatkanlah kami dari virus ini. Kuatkanlah kami dan hiburkanlah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhannya, persembahan minggu dan persembahan ucapan syukurnya, boleh memberikannya nanti lewat persembahan. Kemudian bisa juga langsung mentransfernya ke nomor rekening yang sudah ada di warta, dan bisa juga diberikan ketika kita nantinya sudah aman dengan situasi kita saat ini dan kita sudah bergabung lagi di gereja. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik. Kepada petugas saya persilakan. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan dari nomor 144 ayat 1 sampai 3. Ku heran Allah mau memberi. Berdiri. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang ku serahkan padanya hingga
Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami masih merasakan hadirat-Mu dalam kebaktian hari ini. Kami percaya Engkau nyata memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Segala pujian dan hormat yang kami naikkan melalui puji-pujian kami, Kau bertahta di atasnya. Biarlah firman-Mu juga menguatkan kami. Terkhusus kami mau menyerahkan persembahan kami, apa yang kami serahkan seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus buat mereka yang menyerahkan persepuluhannya dalam minggu ini, buat keluarga Pendeta Eben Damanik, Pendeta Riris, keluarga De Lubis, Megauli Lubis, Rebecca Lubis, Devita Lubis, Bren Lubis, buat keluarga E Pasaribu, Simon Pasaribu, Allegra Pasaribu, keluarga Apriandi, dan Ibu Mujiono, kami mau serahkan setiap persembahan persepuluhan mereka. Tuhan yang semakin memberkati hidup mereka dan membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas segala persembahan ini dapat digunakan untuk gereja-Mu dalam kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus berkati gereja-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini, mampukan kami mengerjakan tugas pelayanan kami, panggilan kami, bersekutu, bersaksi, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitar kami. Tuhan akan cukupkan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah gereja ini, sehingga gereja ini menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seminggu ke depan ya Bapa, dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap usaha pekerjaan, lindungi kami, khususnya di tengah-tengah masa social distancing ini Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami, berikan kami penghiburan, kekuatan. Dan kalau masih ada saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang harus pergi, berusaha, bekerja, mencari, melakukan perjalanan, lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan virus ini daripada kami. Tuhan yang kuatkan kami. Terkhusus kami mau berdoa ya Bapa, buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Buat Yoel Simanjuntak, buat Ibu Rumondang Hutajulu, buat Olivia Grace Veronica Simangungsong, buat Ibu Silimaria Sitorus, buat Ibu Teolina Arestia Simangungsong, dan buat Afriandi Sinambela. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kirinya, bertambah usia, bertambah kasih Tuhan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami dan mampukan kami hanya berserah kepada Tuhan yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang memberikan keselamatan dan kemenangan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini bakti kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Biarlah kita tetap di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, yang memberikan damai sejahtera di hati, yang memberikan kekuatan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Mari terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa,
persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersatu dulu. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Saya percaya semuanya tetap sehat, tetap kuat. Bapak Ibu, beberapa yang akan kami sampaikan khususnya berhubungan dengan masa Prapaskah dan Paskah yang akan kita lakukan di rumah saja, dan inilah momentum saatnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di minggu-minggu penderitaan Yesus Kristus ini, di hari-hari di masa Pasion nanti kita benar-benar merasakan Yesus Kristus yang menderita bagi kita untuk dosa-dosa kita. Beberapa hal Bapak Ibu, mari tetap dalam himbauan pemerintah di rumah saja, bekerja, belajar, beribadah di rumah saja. Tetapi kalau karena sesuatu hal tidak memungkinkan harus keluar, kami berharap Bapak Ibu tetap menjaga diri, tetap sehat, steril, rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, lalu ketika pulang ke rumah terapkan hal-hal yang dilakukan supaya kita tidak membawa virus ke rumah. Tuhan yang melindungi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Masa ini akan diperpanjang nanti 29 Mei atau nanti dalam pengumuman lebih lanjutnya lagi. Biarlah kita tetap berharap, biar Tuhan menolong kita di tengah-tengah kondisi hari ini. Saudara kasih oleh Tuhan, kami juga menyampaikan kepada seluruh jemaat, kalau ada di antara kita pribadi atau keluarga, karena situasi ini, situasi pandemi virus corona ini terdampak langsung, yang akibatnya dirumahkan, tidak bekerja lagi, usaha tidak bagus, akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya lagi, yang terdampak langsung khususnya dapat menghubungi kami hamba Tuhan. Kami akan berusaha mendukung, membantu sedaya mampu gereja, keperluan-keperluan jemaatnya. Jangan sungkan-sungkan kalau Bapak Ibu terdampak langsung. Dan anak-anak kami yang ngekos karena kerja kuliah, perlu bantuan dari kita juga yang harus berpikir ke depannya bagaimana karena sudah tidak kerja lagi atau tidak kuliah lagi. Silakan hubungi kami secara pribadi, kita akan bantu sedaya mampu kita, dan percayalah Tuhan akan cukupkan segala sesuatu bagi kita semua. Mari kita saling peduli, kita sebagai keluarga Bahtera Allah, kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Dari jemaat Tuhan, kalau ada juga yang kita tahu jemaat kita, sesama gereja kita yang kita belum keadaannya bagaimana, mari saling berhubungan lewat WA, chatting, atau dengan video call atau telepon mereka, supaya kita dapat saling menghiburkan dan saling menguatkan. Bapak Ibu, untuk masa Prapaskah kita akan melakukan kegiatan kita secara biasa di malam Pasion 1 dan 4, tetapi lewat live streaming. Pasion akan kita lakukan mulai besok Senin 6 April, 7 April, Selasa 8 April, Rabu, Kamis 9 April. 4 kali malam Pasion kita akan adakan dan melalui live streaming yang kita pandu dari pastori ini. Kita sudah ada bisa diperhatikan jadwalnya di warta jemaat yang sudah dibagikan dalam bentuk PDF di grup kita masing-masing. Jam 7 malam kita akan mulai. Kita akan membuat ibadahnya dalam bentuk penyembahan, membaca Alkitab dan perenungan saja, dan berdoa. Hanya dalam bentuk seperti itu sehingga kita sungguh-sungguh merasakan masa-masa penderitaan Yesus. Lalu kemudian Jumat Agung kita akan adakan 10 April dan akan ada sakramen perjamuan kudus yang akan dipandu dari pastori juga melalui live streaming, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan apakah itu sah atau tidak, Bapak Ibu, PGI telah mengeluarkan arahannya di dalam 3 tinjauan, 3 pilihan yang boleh dilakukan gereja: tidak melakukan sama sekali, atau melakukan dengan berkunjung, atau melakukannya lewat
live streaming semuanya itu sudah dianjurkan. Lalu kita memutuskan bersama dengan majelis kita akan adakan sakramen perjamuan kudus melalui live streaming di Pandu. Nanti mengenai unsur perjamuan kudus dalam minggu ini mulai hari Senin kita akan distribusikan ke rumah-rumah jemaat. Rencananya kita akan kirimkan ke titik-titik tertentu melalui GoSend atau Gojek, nantinya dikirim ke rumah. Nanti dari rumah itu mungkin yang berdekatan bisa mengambil atau saling informasi. Nanti akan dikirim seperti itu atau melalui ketua-ketua kelas meetingnya. Nanti kita akan atur dan kita akan mulai distribusi mulai besok hari Senin. Lalu kemudian Paskah kita akan adakan kebaktian tetap live streaming, tapi kebaktiannya kalau biasa jam 10, Paskah kita akan mulai jam 9 pagi. Paskah hari Minggu kita mulai jam 9, kita kebaktian sukacita perayaan kebangkitan Yesus Kristus, dan ini biarlah sungguh menjadi sukacita bagi kita juga. Dan hal yang perlu kembali kami tekankan adalah mengenai Bahtera Paskah Challenge yang kita adakan, perlombaan Paskah Bahtera di rumah aja. Jadi kita secara inovasi membuat pertandingan Paskah yang kita adakan di rumah. Yang pertama itu adalah cover lagu rohani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, peraturannya sudah ada, dikirim di grup masing-masing, silakan baca. Sudah ada lagu pilihannya, silakan memilih dan mendaftarkan dirinya kepada saya supaya nanti didaftar. Lalu waktunya penyerahan lagunya itu hari paling lambat hari Kamis. Hasil rekaman paling lambat diserahkan tanggal 10 hari Jumat dari jam 1 sampai jam 3. Nanti kita kumpul lalu nanti akan ditayangkan di WA Group Bahtera Keluarga Allah. Jadi mari ikuti ini, mari ikuti sesuai dengan yang ada tercantum di dalam, ayah dengan anak, ibu dengan anak, opung dengan anak atau solot, ya semuanya bagaimana kerinduan kita memuji Tuhan di masa-masa seperti ini. Lalu kemudian ada satu catatan lagi Bapak Ibu mengenai cover lagu rohani. Dalam cover ini boleh medley dengan lagu lain asal terasa sebagai bagian dari aransemen lagu, ya jangan hanya terpotong-potong. Jadi boleh ada lagu medleynya, bagian dari aransemen lagu itu, dan tidak meniadakan atau menghilangkan inti utama dari keseluruhan lagu yang dipilih. Jadi misalnya kita memilih lagu Tercurah Darah Tuhanku, mungkin kita merasa aransemennya cocok, salibmu, salibmu, silakan. Kalau itu cocok dengan aransemennya dan tidak mengubah inti utama dari keseluruhan lagu itu. Kreativitas kita Bapak Ibu juga dilihat. Jadi ini supaya mengisi kegiatan kita yang lebih positif lagi daripada membaca berita-berita hoax, kita melakukan hal ini dan kita bisa nanti saling menghibur, menguatkan. Lalu ada kuis di rumah, mari ikuti ini, nanti peraturannya juga bisa dibaca sendiri. Ini juga satu keluarga boleh lebih dari satu kelompok, tapi tidak boleh di dalam satu orang berada dalam dua kelompok, mari ikuti. Lalu yang kuis kita adakan hari Sabtu, dan tantangan di rumah ini ada challenge nanti di hari Paskah. Nanti pas tanggal 12 pukul 12 itu akan ada video challenge, dan siapa yang paling cepat yang bisa mengikuti challenge itu dan memvideokannya tercepat, 3 tercepat itu akan menjadi juara. Jadi ini nanti yang dikasih tunjuk video challenge-nya bagaimana. Apa maksudnya video challenge? Biasanya kita akan pakai apa yang kita adakan, yang ada di rumah semua orang gitu ya, gak mungkin harus pergi keluar. Di dalam rumah itu misalnya kita dalam bentuk challenge yang bagaimana, dan mungkin pribadi atau kelompok lihat saja nanti, yang pasti tidak merepotkan kita harus cari bahannya keluar. Jadi mari ikuti kegiatan ini sebagai sukacita kita, supaya kita saling menghiburkan dan saling menguatkan. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita masih tetap mengadakan doa malam, nanti malam jam 9, Senin jam 9, hari Selasa jam 7 karena itu jadwal doa malam kita, lalu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tetap jam 9 malam. Dan hari Selasa kita untuk Passion ini kita tidak ada doa malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena kita gabungkan dengan malam Passion dengan streaming tadi. Lalu Bapak Ibu mengenai persembahan, seperti yang sudah dihimbaukan, bisa disampaikan jumlah persembahannya kepada ketua kelas meeting. Nanti kelas meeting akan sampaikan ke bendahara atau langsung ke bendahara. Dan bagi yang mau menyerahkan persembahan persepuluhannya,
bisa memberikan namanya hari Sabtu kepada bendahara, namanya saja, gak usah jumlahnya, kepada bendahara, sehingga hari Minggu bisa didoakan yang menyerahkan persepuluhannya. Jadi bisa disampaikan dulu, misalnya keluarga ini memberikan persepuluhan, langsung beritahu kepada bendahara, bendahara akan sampaikan ke kita, dan kita akan doakan di pada kebaktian Minggu mereka yang menyerahkan persembahan persepuluhannya. Baik, demikian pengumuman kita. Jangan lupa juga malam Passion, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita Jumat Agung. Biarlah Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan, semangat, penghiburan kepada kita. Demikian pengumuman. Saya percaya kita dapat mengikuti kebaktian dengan baik tadi, dan dengan fasilitas yang mungkin kita sudah semakin perbaiki, dan ke depan supaya lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. GMI Bahtera Bandung Timur, Kasep Pisan. Yes, Tuhan memberkati.